Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, Jejak Merah yang Tertinggal. Mereka berdua melangkah di koridor Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih dengan tangan yang saling tertaut. Kenzio dengan wajah datar tanpa senyum seperti biasa, dan Zafanya tentu saja dengan wajah merona menatap tautan tangan mereka. Mereka berdua benar-benar tak mengubris orang-orang yang menatap mereka sembari bergosip. Jadian juga mereka akhirnya? Kok bisa ya, nggak ngangka selera Kak Kenzio serendah itu? Buta mata lo, Zafanya secantik itu, anjir. Halah, buaya lo, cantikan juga gue. Peletnya mulai ampuh, tuh. Tutor godain cutting, dong. Abis jual diri kayaknya, anjir, nggak lihat leher Zafanya ada kismar? Barulah saat kalimat itu terucap, Kenzio mempercepat langkahnya, menarik Zafanya yang masih tak fokus dengan keadaan di sekitarnya. Cewek itu masih memerah memikirkan bahwa akhirnya cintanya dibalas oleh cowok itu. Setelah memasuki mobil, Kenzio segera menarik tubuh cewek itu untuk menghadapnya. Kenzio berdecak melihat 3 kismark di leher Zafanya terekspos. Bisa-bisanya cewek itu seceroboh ini. Lo udah suka sama gue, Kak? Tanya Zafanya menatap tepat pada netra Kenzio. Lo sadar gak sih abis direndahin tadi? Bentak Kenzio. Hah? Kenzio berdecak keras sembari menggoyangkan kerah kemeja Zafanya kasar. Lihat ini. Katanya marah. Zafanya menunduk, segera ia mengambil cermin dan menatap pantulan lehernya di cermin. Matanya perih membayangkan reaksi orang-orang di kampus sejak tadi. Gara-gara lo, Kak. Kata cewek itu kesal. Zafanya menggosok-gosok bekas kemerahan itu dengan kesal, membuat Kenzio segera menarik tangan cewek itu. Nggak akan hilang bodoh. Kata cowok itu. Nanti tambah merah. Sambungnya segera menghapus setitik air mata yang keluar dari mata Zafanya. Pasti mereka mikir yang enggak. Kata Zafanya kesal. Udah nggak usah nangis, cengeng lo. Kata Kenzio mulai menjalankan mobilnya. Ini tuh nangis karena kesel. Bantah Zafanya. Kenzio terkekeh samar. Bisa gitu, ya? Bisa, lah, gara-gara lo, Kak. Kesel banget, sumpah. Cewek itu memukul bahu Kenzio keras, membuat cowok itu kembali tertawa. Maaf, nggak akan gue ulangin. Gue juga udah janji, kan? Nggak nerima janji lo, masa nanti kita nikah nggak lakuin itu? Kata Zafanya pelan. Kenzio mengernyit geli. Siapa juga yang mau nikah sama lo, Za? Katanya tertawa mengejek. Zafanya segera menatap cowok itu. Elolah, Kak. Kata siapa? Tanya Kenzio juga menatap cewek itu. Zafanya mengerjap. Bukannya lo udah suka sama gue? Kata siapa lagi itu? Kenzio menggelengkan kepalanya sembari tertawa. Jadi lo belum suka sama gue? Belum, lah. Terus kenapa tadi lo cium gue? Tanya Zafanya mendorong bahu Kenzio kesal. Mau aja. Zafanya kembali mendorong bahu Kenzio kesal. Emang boleh gitu? Cek jangan dorong-dorong terus, Za, nanti nabrak orang nih gue. Kata Kenzio. Ya terus kenapa lo cium gue? Tanya Zafanya lagi, tak puas dengan jawaban cowok itu. Kenapa ya?
Kenzio menoleh, menatap bibir Zafanya sejenak sebelum kembali menatap ke jalan. Bibir lo manis soalnya. Jawabnya jujur. Blues. Pipi Zafanya langsung memerah. Bingung. Ucapnya pelan. Kenapa lagi? Itu termasuk sebuah kemajuan atau sebuah pelecehan, ya? Kata Zafanya mengipasi wajahnya yang memanas. Pelecehan, harusnya lo marah ke gue. Kata Kenzio, ia pun mengutuk dirinya sendiri, bagaimana bisa ia mengatakan hal seperti itu. Tapi ini juga kemajuan, Kak, lo yakin gak suka sama gue? Tanya Zafanya. Yakin. Sahut Kenzio cepat. Emang boleh secepat itu jawabnya, renungkan dulu baik-baik, Kenzio cinta Zafanya, iya atau enggak? Jangan jawab sekarang, tapi jawab setelah lo renungkan berhari-hari, oke? Kata Zafanya. Emang menurut lo cinta itu apa? Kenzio malah bertanya. Gue kalau lihat lo seneng banget, berbunga-bunga, terus kayak, nggak peduli banjir bandang angin topan gempa bumi sekalipun, asalkan sama lo. Kenzio meringis ngeri. Gue nggak gitu ke elo, Zafanya mendengus. Gue kalau nggak ketemu lo sehari aja, jadi kangen banget. Tambahnya belum menyerah. Gue juga nggak pernah kangen sama lo, Gue cemburu kalau lihat lo sama cewek lain. Gue nggak cemburu lihat lo sama cowok lain. Gue pengen banget deket-deket sama lo terus. Gue enggak. Gue pengen cium lo terus, Kak. Kenzio meringis lagi. Gue enggak. Terus tadi. Tanya Zafanya. Itu beda cerita. Jawab Kenzio membuat Zafanya mendengus. Sama aja, pokoknya lo itu udah ada perasaan sama gue yakin. Kata Zafanya menyimpulkan dengan seenaknya. Terserah. Balas Kenzio singkat karena mereka sudah memasuki halaman rumah. Turun, gue masih ada kerjaan di perusahaan ayah. Kata cowok itu. Zafanya segera menggeleng. Mau ikut? Kenzio menggeleng. Mau ngapain lo nanti di sana? Nggak tahu, pokoknya mau ikut. Terserah lo lah, awas aja nanti ngerengek minta pulang. Kata Kenzio kembali menjalankan mobilnya menuju tujuan. Sudah hampir 4 jam Zafanya ditinggal di ruangan ayah Daniel, karena Kenzio menggantikan ayahnya rapat sejak tadi. Semua hal sudah Zafanya lakukan, dari main handphone, order makanan mencapai jumlah 1 juta rupiah. Konseran di ruangan kedap suara itu, hingga mengintip dokumen-dokumen yang ada di meja. Dan yang ia lakukan kini adalah rebahan di sofa sembari mengotak-atik handphone Kenzio yang tertinggal dan ternyata tak diberi password. Zafanya membuka galeri cowok itu, ada beberapa foto pemandangan dan foto random lain. Ada juga foto ayah serta ibu kandungnya, dan yang terbaru adalah foto pernikahan ayah dan bundanya. Juga beberapa foto mereka berdua saat hari pernikahan. Zafanya lalu mendownload banyak game dan memainkannya hingga bosan, hanya sekitar 5 menit per permainan. Lalu cewek itu beralih pada aplikasi perpesanan Kenzio. Banyak nomor tak dikenal dengan foto profil wanita yang mengirim pesan pada cowok itu. Namun tak dibalas satu pun bahkan tak dibaca. Dengan iseng Zafanya membalas satu persatu chat itu. Bahkan sempat berantem dan saling berkata kasar dengan salah satunya. Zafanya lalu membuka kamera dan berselfie ria hingga galeri Kenzio penuh dengan fotonya. Lalu mengganti lock screen handphone Kenzio dengan foto mereka berdua saat hari pernikahan ayah bunda, juga wallpaper Kenzio dengan hasil selfie-nya tadi. Ah, bosen banget.
Zafanya melepaskan handphone itu. Dengan masih tiduran di sofa, tangan kanannya menggapai garpu dan menusuk potongan cake di meja. Dan belum saja cake itu masuk ke dalam mulutnya, malah terjatuh dan mengotori bajunya. Zafanya langsung gerasak-gerusuk mencari tisu. Ih, kok gak ada? Kesal cewek itu. Zafanya mengintip keluar, tetapi salah satu sekretaris ayah Daniel yang ia cari tak ada di mejanya, sedangkan yang satu lagi tentu saja di ruang rapat. Zafanya akhirnya kembali masuk ke dalam dan membuka vest serta kemeja yang ia pakai, menyisakan tank top tipis di badannya. Cewek itu segera ke kamar mandi dan membersihkan pakaiannya, menyampirkan baju basah itu di kamar mandi. Zafanya kembali tiduran di sofa setelah mengambil selimut di lemari untuk menutupi tubuhnya. Tak lama cewek itu gerasak-gerusuk lagi, tak nyaman dengan posisinya sendiri. Ken lama banget. Pekiknya frustasi. Iya, ya, nanti hasil rapatnya Ken kirim. Oke, rapat selanjutnya gantiin ayah lagi. Di sini masih banyak kerjaan. Abis itu ayah mau rehat juga, honeymoon. Balas Daniel di seberang sana, membuat Kenzio tertawa. Iya, yah, aman. Oke, San, bye. Bertepatan dengan panggilan telepon itu yang ditutup, Kenzio membuka pintu ruang kerja ayahnya. Dan pemandangan Zafanya tertidur pulas di sofa membuat senyumannya muncul. Kenzio menarik selimut yang Zafanya pakai karena cewek itu berkeringat. Dan ia langsung tersentak melihat penampilan Zafanya, tak lama berpikir ia menutup kembali tubuh cewek itu. Gila lo, Za. Gumam Kenzio menggelengkan kepalanya, ia beralih menurunkan suhu ruangan. Setelah membuka jas hitamnya, cowok itu membereskan kotak-kotak makanan di meja. Mengelap meja itu hingga bersih kembali. Lalu tangannya bergerak membuka sepatu kets Zafanya supaya tidur cewek itu lebih nyaman. Kenzio duduk di sofa single, memandangi Zafanya dalam diam. Dan tak lama ia beralih duduk di lantai, dengan posisi tepat di depan Zafanya. Tangannya terangkat merapikan anak rambut Zafanya, lalu mengelus rambut itu pelan. Cantik banget adek gue. Gumamnya memperhatikan pahatan wajah Zafanya. Lalu tangannya berpindah mengelus lembut pipi tembam Zafanya, hingga Zafanya melenguh merasakan pipinya dicubit, membuat Kenzio terkekeh pelan. Gemes. Dan saat ibu jarinya menyentuh bibir Zafanya, senyumannya perlahan hilang, digantikan dengan perasaan aneh yang tiba-tiba hadir. Kenzio menelan ludahnya kasar, segera ia menjauh dan membuang nafas gusar. Mengutuk pikiran kotor yang bisa-bisanya singgah di otaknya. Kenzio berdecak keras sembari mengacak rambutnya saat momen semalam terlintas kembali dalam pikirannya. Batinnya berdebat. Dia Zafanya, gak mungkin lo nafsu sama dia. Dia adek lo, Ken. Tapi adek tiri. Tapi tetep aja gak boleh. Emang lo nafsu sama dia? Enggak, lah, lagian dadanya datar, gak ada yang menggoda dari dia. Tapi pas di gue, anjir. Enggak boleh. Boleh. Enggak, lupain, Kenzio, lupain. Arg. Terang cowok itu keras. Membuat Zafanya terbangun dari tidurnya karena terkejut. Cewek itu mengucek matanya dan terduduk di sofa, menatap Kenzio yang heboh sendiri dan mondar-mandir di depannya. Kak. Panggil Zafanya serak. Sejak kapan lo bangun? Tanyanya menatap Zafanya, lalu matanya turun menatap dada Zafanya yang hanya terlapisi tank top putih tipis tadi. Sedangkan selimutnya tentu saja terjatuh di pangkuannya. Baju lo mana, bangsat? Bentak Kenzio keras, kembali mengacak rambutnya emosi. Zafanya tersentak karena bentakan itu, segera ia mengambil selimut.
kenapa sih, kasar banget? Katanya kesal, tapi dengan suara pelan karena takut. Apa maksud lo buka-buka kayak gitu? Murahan banget, heran gue. Kata Kenzio emosi. Zafanya tertegun, kata itu lagi, segampang itu Kenzio mengatainya seperti itu. Zafanya menatap Kenzio kesal dengan mata berkaca-kaca, dengan emosi ia melempar selimut itu dan berlalu menuju kamar mandi. Kemeja putihnya sudah kering, tetapi vest rajutnya masih lumayan basah. Tak peduli dengan itu ia tetap memakainya, hingga kemejanya kembali basah karena air dari vest rajutnya. Zafanya keluar kamar mandi, lalu mengambil tasnya di sofa dan keluar dari ruangan itu, mengabaikan Kenzio yang menatapnya tajam. Kemana lo? Tanya Kenzio, lelaki itu segera mengejar Zafanya memasuki lift. Mereka sama-sama terdiam di dalam lift. Mata Kenzio akhirnya tertuju pada baju basah Zafanya. Membuat cowok itu kembali mengutuk dirinya sendiri, kembali merasa bersalah. Buka baju lo, pakai jas gue. Kata Kenzio menarik bahu Zafanya untuk menghadapnya. Nggak usah. Balas Zafanya datar, kembali menatap ke depan. Nanti masuk angin, Za. Kata Kenzio. Zafanya hanya diam, tak ingin membalas perkataan cowok itu. Membuat Kenzio menghela nafas, tak ingin ikut campur lagi. Saat pintu lift terbuka, ia segera keluar, membuat Kenzio segera mengikuti cewek itu. Membuat orang-orang di lobi diam-diam memperhatikan mereka. Tentu saja tak ada yang tahu bahwa Zafanya adalah adik tiri Kenzio. Orang-orang beranggapan bahwa mereka adalah pasangan. Karena tak mungkin pernikahan seorang model papan atas dengan seorang pebisnis terkenal diumbar ke publik. Kenzio menarik pergelangan tangan Zafanya. Tunggu di sini, gue ambil mobil. Zafanya menarik tangannya, dan tak mengubris ucapan Kenzio, cewek itu memasuki taksi online yang ia pesan saat di lift tadi. Kenzio pun hanya menatap cewek itu dengan perasaan kesal. Kenapa lagi bro? Kenzio melempar tubuhnya pada sofa di ruangan itu, raut wajah kesal terpampang jelas di wajahnya. Membuat teman-temannya tertawa, ia kini sedang berada di apartemen temannya. Jelek banget muka lo. Sahut si pemilik apartemen, Jaden Kenandra Giord namanya. Cek. Kenzio hanya membalas dengan decakan, membuat dua orang temannya itu tertawa lagi. Seru sekali melihat wajah batmut Kenzio. Kenzio bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju kulkas dan mengambil minuman keras di sana, seakan rumah itu benar-benar miliknya. Kenzio menegak habis minuman keras itu, satu botol itu dalam sekali minum, membuat teman-temannya terheran. Kenapa sih, lo? Tanya Jaden sembari menjauhkan botol lain yang hendak Kenzio ambil. Kesel gua. Kata Kenzio mengernyitkan alisnya. Tapi nggak tahu kenapa. Nggak jelas, anjir. Sahut temannya satu lagi, Heskala Regantara, si playboy yang tak cukup bermain-main dengan satu wanita. By the way, cewek gua gimana? Ada bahas gua nggak? Tanya Heskal. Siapa? Tanya Kenzio menatap tajam Heskal. Zafanya lah, siapa lagi? Raut kesalnya makin ketara, membuat Heskal heran. Jangan bilang lo mulai suka sama Zafanya? Tebaknya tersenyum jahil. Kagak lah, anjir. Sahut Kenzio secepat kilat. Mencurigakan banget lo. Kata Jaden. Nggak lucu kalau lo mulai suka Zafanya, sementara dia udah jadi adek lo. Sambungnya. Adek tiri. Sahut Kenzio cepat, dan dalam detik itu juga ia merutuki ucapan refleksnya itu.
Ogah gue punya adik kayak dia, inget, adik tiri doang dia. Sambung Kenzio berusaha mengelabui temannya. Nggak percaya gue bakal pantau lo mulai sekarang. Ingat lo udah kasih restu buat gue dapatin Zafanya, kata Haskell. Kapan, anjir? Ada, waktu itu. Kapan? Tanya Kenzio menantang. Waktu itu, gue tanya sama lo, boleh nggak gue crush-in Zafanya, terus lo bilang terserah. Kata Haskell berapi-api. Halah, bukan restu itu namanya, anjir. Sahut Jaden tertawa, membuat Kenzio tersenyum puas. Lagian, waktu itu lo izin karena gue crush-nya Zafanya, lo nanya karena takut gue juga suka sama dia. Tapi sekarang gue kakaknya, nggak gue restuin lo, nggak akan pernah. Kata Kenzio tersenyum puas, mengejek lebih tepatnya. Membuat Haskell membuat gerakan ingin menonjok Kenzio, gemas sekali ingin menonjok wajah sahabatnya itu. Cowok itu bangkit setelah menegak sebotol minuman keras lagi, memakai jas hitamnya dan berlalu keluar apartemen. Kemana? Tanya Haskell. Pulang. Sahut Kenzio yang kemudian hilang di balik pintu. Kenzio masuk ke dalam rumah besarnya sembari memijit kening. Cowok itu berjalan ke dapur dan meminum air mineral. Dia menoleh pada pelayan yang sedang memasak untuk makan malam. Zafanya mana, Bi? Belum pulang, Mas, sejak pergi sama Mas tadi. Sahut Bi Astri. Kenzio mengernyit, segera ia berjalan keluar sembari menelpon cewek itu, namun nomor cewek itu tak aktif. Membuat Kenzio segera berjalan dan memasuki mobilnya, melajukan mobilnya menuju rumah Bunda Safa. Karena hanya itu satu-satunya tempat yang kemungkinan Zafanya datangi, yaitu rumahnya sendiri. Cek dia kan di rumahnya sendiri, ngapain gue khawatir? Gumam Kenzio tersadar. Kenzio membunyikan klakson mobil saat sampai di depan rumah Zafanya. Dia memasuki halaman rumah minimalis itu setelah dibukakan oleh satpam. Zafanya ada kan, Pak? Tanya Kenzio sembari membuka pintu mobilnya. Ada, Mas, di dalam. Balas satpam itu. Sembari memijit keningnya, dia membuka pintu rumah dengan kunci yang ia miliki. Sempat diberi oleh Bunda Safa untuk jaga-jaga jika kejadian seperti ini terjadi. Karena karakter Zafanya memang seperti ini, dan Safa tentu sangat mengenal anaknya. Cewek itu gampang sekali merajuknya, gampang sekali kabur dari rumah. Menjadi anak satu-satunya yang ia miliki, tentu saja Safa selalu memanjakan Zafanya. Terlebih anak itu tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah sejak ia lahir. Karena pada hari kelahirannya, saat ayahnya yang dulu merupakan aktor terkenal menuju rumah sakit untuk menyusul Safa, ia mengalami kecelakaan hebat. Untung saja masih sempat melihat sosok Zafanya kecil yang ia nantikan lahir di dunia, sebelum ajal menjemputnya. Bersambung.